Marhaban TV, membenahi hati di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pertama-tama hendaklah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah azza wa jalla, karena tidak ada satupun yang mampu melakukan kebaikan dari manusia ini kecuali hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang baik. Apa kebaikan ini jamaah? At-tafaqquh fi dinillah azza wa jalla. At-tafaqquh fi dinillah azza wa jalla. Belajar untuk memahami agama Allah. Nabi kita yang mulia Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Bagaimana kita memahami agama ini? Dengan thalabul ilmi, dengan bermajelis ilmu. Maka siapa yang dibukakan pintu kebaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin bermajelis ilmu, maka insyaallah itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, siapa yang cuek dengan majelis ilmu, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan padanya. Nah, yang kedua jamaah, hendaklah kita mentajdidin niyah, perbaiki niat kita. Jangan kita merasa aman begitu datang ke majelis ilmu, saya akan tetap dalam keadaan ikhlas. Tidak ada yang bisa aman. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salam
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah patung. Dijauhkan dari ikhlas. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Nah, karenanya ikhwah, hendaklah kita memperbaharui niat kita bermajelis ilmu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Lianna asasa kulli khairin al-ikhlasu lillah azza wa jalla. Karena pondasi semua kebaikan terbangun di atas pondasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hendaklah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Apalah artinya seseorang dia bergelar profesor, doktor, tapi tidak membuahkan amal ibadah. Kenapa ikhwah? Dia sudah punya ilmu, profesor, doktor, itu ilmunya, tapi tidak membuahkan khasyatullah, tidak membuahkan dia terdepan dalam kebaikan, tidak membuahkan dia terdepan dalam setiap sholat. Tidak ada artinya. Karena kita dapatkan ya ikhwah, masalahnya bukan masalah seseorang dia memiliki gelar, tapi masalahnya adalah hidayah. Al-hidayatu minallahi azza wa jalla. Karenanya kita dapatkan ada orang-orang tua, umurnya sudah 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Dia mengalahkan anak-anak muda, berada di saf pertama dalam salatnya. Bahkan dia mengalahkan orang-orang yang di sana sudah memiliki gelar profesor, doktor. Kenapa ikhwah? Al-hidayatu minallah. Itulah hidayah. Nah, karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan doa yang paling bermanfaat itu adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa yang paling utama. Kenapa doa ini paling utama? Pertama, karena ini kita baca langsung dalam salat. Yang kedua, karena surah Al-Fatihah ruknun min arkanis salat. Nah, yang ketiga, ibadah salat, ibadah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan karena hidayah, tidak mungkin kita bisa mampu melakukan kebaikan ini. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan cukuplah kita mengetahui bermanfaatnya ilmu kita, dia membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang rakus, dan dari doa yang tidak terijabah. Nah, 4 hal Rasulullah SAW berlindung darinya, dan pokok masalahnya rusaknya yang pertama, rusaknya ilmu.
Karena Rasulullah mulai dengan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu apabila tidak bermanfaat, bagaimanapun gelar yang kau sandang, jabatan yang kau miliki, kemanapun kau sudah menuntut ilmu, tapi yang dipertanyakan apakah ilmu kita bermanfaat. Nah, kalau ilmu tidak bermanfaat, maka hati kita tidak akan takut kepada Allah, tidak khusyuk. Kalau hati sudah tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tidak ada khusyuk, maka jiwanya akan menjadi rakus. Kalau jiwa sudah menjadi rakus, dia tidak akan mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting sudah masuk di kantong saya. Yang penting saya makanan yang enak, memakan makanan yang enak. Nah, dia makan makanan yang haram. Kalau manusia tubuhnya dari makanan yang haram, apa yang terjadi? Doanya tidak diijabah. Nah, berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah SWT. Materi kita tentang dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan, dan dia pula lah yang memilih. Dan ini terdapat di dalam surah Al-Qasas. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, dan Rabbmu yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa memprotes Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ciptakan. Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtiyar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita dari ayat ini bahwasanya dia Allah Jalla Jalaluh bersendirian bil khalqi wal ikhtiyar, dalam penciptaan dan memilih dari apa saja yang telah dia ciptakan. Nah, wa annahu laisa lahu fi dzalika munazi' wala mu'aqqib. Allah dalam ciptaannya, Allah Jalla Jalaluh dalam pilihannya, tidak ada yang bisa memprotesnya. Nah, tidak ada yang bisa menghakiminya. Nah, maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka pilihan. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Karena tidaklah Allah menciptakan kecuali dengan penuh hikmah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Nah, jadi ahibati fillah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Karenanya kita dapatkan ada di antara hamba Allah, Allah ciptakan tanpa ibu dan bapa. Siapa? Siapa Pak? Nabi Adam alaihissalam. Mana Wak? Hadiahnya Wak? Fadal Pak. Iya, kamu mau.
Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan bapa. Nah, di antara hamba Allah ada yang Allah ciptakan tanpa bapa. Siapa? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fadhal. Tukarkan dengan satu menu minuman. Nanti Pak ya, setelah azan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini kekhususan Nabi Adam alaihissalam, dan para nabi memiliki keutamaan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, kepada malaikat untuk sujud, bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi menjadikan Nabi Adam kiblah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud menghadap Nabi Adam. Sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diperintahkan sujud kepada Allah, kiblat kita ke mana? Ke Ka'bah. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan bagaimana cara yang Allah kehendaki. Nah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak perlu ditanya apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Mereka lah yang akan ditanya. Kitalah yang akan ditanya nanti apa yang kita perbuat. Nah, wa yakhtar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari hambanya yang Allah ciptakan menjadi sayyidu waladi Adam. Siapa dia? Sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa dia? Siapa? Angkat tangan. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Barakallahu fiikum. Nah, siapa yang memilihnya? Allah Jalla Jalaluhu. Yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sekarang kita pada penggalan yang kedua, wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala memilih dari apa yang telah Allah ciptakan. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki menjadi mulia. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang pilih menjadi sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya penghulunya, keturunan anak Nabi Adam, tanpa sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara
hambanya Allah pilih menjadi para nabi, Allah pilih menjadi para rasul. Nah, Allah yang memilih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluk yang Allah ciptakan tempat yang Allah muliakan. Ya, nah contohnya apa jemaah? Contoh tempat yang Allah ciptakan dan Allah memilihnya, tempat itu menjadi mulia. Contohnya tempat itu, angkat tangan. Ya Pak. Makkah Al-Mukarramah. Silakan Pak. Ini masih lanjutkan pembagian hadiahnya? Fadhal. Sampai habis. Sampai habis. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan Makkah Al-Mukarramah. Ada yang bisa protes? Enggak ada yang bisa protes. Nah, Allah muliakan Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Nah, sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ya bangun, diletakkan, ya, lalladzi bi Bakkah, yaitu tempatnya di Bakkah. Bakkah ini salah satu nama kota Makkah. Namanya juga Bakkah. Nah, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah, Baitullah lalladzi bi Bakkah. Allah menyifatinya bagaimana? Mubarakan, penuh diberkahi. Wa hudal lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini barakah, dan Allah memilih keberkahan itu pada ibadah. Pada ibadah. Satu salat yang dikerjakan di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, berapa pahalanya jamaah? Angkat tangan. Antum belakang sekali. Ambil hadiahnya sini. Berapa? Belum dijawab. Ya? 1000 kali lipat. Benar. Benar gak? Satu solat di Makkah 1000. 100.000 fadhal. Nah. Fadhal. 100.000 kali lipat. Satu solat. Bukan angka 100.000. Tapi kata Nabi SAW, khairun, lebih baik. Berarti lebih. Tapi kita diberikan angka supaya ada pendekatan. Wa as-salatu fil masjidil haram khairun min 100,000 salatin fima siwa. Dan solat di Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW, lebih baik dari 100.000 kali solat dibandingkan solat di tempat yang lainnya. Ada yang bisa menghitung berapa tahun umur kita baru mendapatkan solat 100.000 kali hadiah. Silakan pakai hisab. Nah, berapa umur kita untuk mendapatkan sholat 100.000 kali sholat, dan hitung 1 bulan itu 30 hari saja. Ya. Ya, berapa tahun? Pertanyaannya kira-kira berapa tahun kita harus sholat?
berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Kita harus sholat untuk mendapatkan 100.000 kali sholat. 55 tahun. Ya. 55 tahun. Berapa bulan? Ini kita pakai apa, kalkulator loh. Pakai kan? Coba. Berapa? 1000 dibagi 17 Ramadan. Iya. 360 hari. Kita berikan dulu kesempatan untuk beliau. Berapa tahun? 50? Nah, mau minta bantuan. Ya. 55 tahun. Ya. 100 untuk mendapatkan 100.000 kali sholat. Kira-kira berapa umur kita? Berapa tahun? Berapa? 55 tahun. Ya. Ada tambahannya. 55 tahun, sekian bulan, sekian hari. Nah, ketemu. Tahun 1 bulan. 55 tahun, 16 tahun ya. 16 tahun. Seharinya 17 rakaat. Dihitung gitu. 5 waktu sholat yang wajib. 1 kali sholat. Ya. 100.000 kali sholat. Berapa tahun umur kita untuk mendapatkan 100.000 kali sholat? Hitung sholat yang wajib saja. Jangan sama sholat malam. 54. 8 bulan. 54 tahun 8 bulan. 54 tahun 8 bulan. Nah, kelebihan antum. Nah, sekitar 55 tahun. Ya, 55 tahun 6 bulan 22 hari, sekitar itu. Mendekati, saya juga udah lupa. Tapi 55 tahun 6 bulan. Asyahid. Apa hikmah yang kita ambil dari sini, ikhwah? Itulah Allah memilihnya. 1 kali solat yang kita kerjakan di tanah haram lebih baik dari 100.000 kali solat. Itu 1 solat saja. Nah, lalu bagaimana kalau antum solat 5 waktu? Ya, solat 5 waktu di Masjidil Haram. Kita harus berumur 277 tahun lebih untuk mendapatkan solat yang dikalikan tadi 100.000 kali 5. Kita harus berumur 277 tahun sekian bulan, sekian hari. Itu apabila kita solat di Masjidil Haram. Kemudian kalau kita bandingkan dengan biaya kita datang ke sana, berapa biayanya? Umroh 35 juta misalnya. Katakanlah 30 juta, 35 juta di antara itu. 35 juta. Sebandingkah dengan ongkos biaya yang kita gunakan datang ke sana dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaannya? Sangat-sangat tidak sebanding. Nah, bahkan ditambah itu
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji, justru itulah yang akan menyebabkan seseorang dihilangkan darinya kefakiran dan dibersihkan darinya dosa-dosa. Tabi'u baina al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wad dunub. Teruslah kalian melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena dua ibadah ini membebaskan seorang dari kefakiran dan dosa-dosa. Ibadah haji dan umrah. Nah, siapa yang memilih ini jamaah? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa antum mengatakan Allah tidak adil. Allah memilih menjadikan tempat ini menjadi mulia. Siapa yang beribadah di dalamnya, maka satu solat lebih baik dari 100.000 kali solat yang dia kerjakan di tempat yang lain. Nah, demikian Allah memilih. Ada tempat yang Allah pilih, Allah muliakan. Nah, ada waktu, ada tempat yang Allah pilih, dan waktu dan tempat ini Allah yang tentukan, Allah yang pilih. Hari wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kapan mulai wukuf di Arafah? Dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Waktu itu sangat mulia. Doa-doa semua terijabah, dosa-dosa terampuni, semua hamba dibebaskan dari api neraka. Hanya waktu itu saja. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya, hari wukuf di Arafah. Lalu ada sebagian orang dia mengatakan, "Oh, saya mau pilih waktu yang lain. Mau memilih wukuf di Arafah itu tanggal 10 saja." Ada yang sampai beritanya kepada kita? Ada. Orang Indonesia, saya di Mekah aja tahu beritanya. Ya kan? Ada seorang manusia, dia berani mengatakan, saya yakin, ya, saya mau merubah wukuf itu tanggal 10, bukan tanggal 9. Dia berpaling dari apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia ingin mendapatkan keutamaan kalau dia sudah berani menandingi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan dan dia pula lah yang memilih. Nah, tinggal berapa menit? Nah, baik. Demikian juga ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Allah memilih memuliakan satu bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Allah memilih dari bulan Ramadan itu 10 hari terakhir, ya, salah satu dari harinya diturunlah atau malam itu dikenal dengan malam apa? Malam Al-Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Demikian ayuhal ahibbah. Siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar ini, maka ibadahnya itu lebih baik dari apa? Dari 1000 bulan. Seakan-akan dia beribadah 1000 bulan lebih, karena Rasulullah SAW mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menetapkan umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek umurnya, tidak panjang kalau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, ribuan tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW, dipendekkan umurnya, dilipat gandakan amal ibadahnya. Dilipat gandakan amal ibadahnya. Nah, jadi kalau kita sudah berumur
Katakanlah misalnya kita mendapatkan malam Al-Qadar 20 kali. Kita mendapatkan malam Al-Qadar itu dan beribadah di dalamnya. Siapa yang beribadah di malam Al-Qadar, maka ibadahnya itu seperti dia beribadah 1000 tahun lebih. Nah, kalau kita kembali menghitung tadi nilai solat yang dikerjakan di tanah haram, yang 100.000 kali solat, kita harus berumur 55 tahun, sekian bulan, sekian hari. Itu satu solat. 5 kali solat kita harus berumur 277 tahun sekian. Lalu bagaimana kalau umur kita solat di sana 1 tahun, solat di sana 2 tahun di tanah haram. Nah, dan ada keutamaan yang sangat besar. Walaupun kita misalnya belum mampu datang ke tanah haram, solat di masjid, solat berjamaah di masjid mendapatkan berapa kali lipat? 27 kali lipat. Kalau solat di rumah berapa? 1 saja. Solat di masjid 27. Maka siapa yang memilih satu solat, ya, dia memilih yang lebih sedikit angkanya, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan pilihannya. Orang-orang yang mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia tidak pernah meninggalkan solat berjamaah sampai beliau jatuh terbangun pingsan. Hal shollan nas, apakah manusia sudah solat? Belum, wahai Rasulullah, hum yantadiruna, mereka menunggu. Nah, demikian Rasulullah. Tapi di zaman sekarang banyak manusia tidak menghiraukan ibadah yang agung ini. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah salah satu hari yang Allah pilihkan untuk kita menjadi hari yang mulia, hari ini. Hari apa? Hari Asyura. Tanggal 10 Muharram. Nah, Allah yang menciptakan hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang memilih hari ini menjadi hari mulia melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala satu hari puasa pada tanggal 10 Muharram ini sebagai penebus dosa 1 tahun yang lalu. Allahu Akbar. 1 tahun yang lalu. Siapa yang tidak ingin diampuni dosa? Semua kita mengharapkan ampunan Allah. Dan kalau kita kembali ingat betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak kewajiban yang telah kita lalaikan, betapa banyak kemaksiatan dan dosa, mungkin itu dari mata kita, dari lisan kita, dari telinga kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Dengan puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram ini, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berulang setiap tahun. Kalau kita kerjakan puasa ini setiap tahun, maka setiap tahun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan puasa 1 hari ini. Nah, berarti tidak akan ada dosa hamba Allah bila terus diampuni dosanya. Nah, tapi berapa jumlah kaum muslimin yang mengamalkan sunnah ini? Tidak usah jauh-jauh ke seluruh dunia, kaum muslimin yang ada di tanah air tercinta kita Indonesia, berapa yang mau perhatian mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, tidak banyak. Masalahnya
hidayah. Karena jamaah, ketika kita membaca dalam Al-Quran ihdinas siratal mustaqim dengan khusyuk, hadirkan hati kita, hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ini, ihdinas siratal mustaqim. Jangan lisan kita yang membaca tapi hati kita tidak memahaminya, ya. Hati kita tidak bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul meminta hidayah ini. Nah, dan di hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi peristiwa besar. Terjadi peristiwa besar di hari ini, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan para pengikutnya dari kejaran siapa? Fir'aun. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan para pengikutnya pada hari ini, tanggal 10 Muharram. Karenanya ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa. Faqala ma hadha. Rasulullah SAW mengatakan, ada apa ini? Ya, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka puasakan? Maka orang-orang menjawab, hada yaumun salih. Ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat qalu hada yaumun azim. Najallahu fihi Musa wa man ma'ahu wa aghraqa fihi Fir'aun wa man ma'ahu. Fasamahu Musa syukran lillahi azza wa jalla. Hari ini adalah hari yang besar. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya bersamanya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan di hari ini peristiwa besar itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Nabi kita, beliau berpuasa pada hari Senin ketika beliau ditanya, "Dzalika yaumul wulidtu." Bersyukur kepada Allah, pada hari itu aku dilahirkan oleh ibuku. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Nah, karena ikhwah, di awal Islam puasa tanggal 10 bulan Muharram ini diwajibkan di awal-awal permulaan Islam. Kemudian setelah turun perintah diwajibkannya puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka tidak ada puasa yang wajib setelah itu kecuali puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Dan puasa 10 Muharram ini menjadi puasa sunnah. Siapa yang berpuasa, dialah yang mendapatkan keutamaannya. Siapa yang tidak berpuasa, ya, dialah yang rugi, tidak mendapatkan keutamaan puasa pada 10 Muharram ini. Nah, kenapa jamaah? Di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memilihnya dengan berpuasa. Di antara hikmahnya karena manusia tabiatnya gampang mengikuti hawa nafsunya kalau kenyang. Gampang mengikuti hawa nafsunya kalau dalam keadaan tenaganya kuat. Karenanya disunnahkan berpuasa untuk melemahkan syahwat manusia, agar fokus tidak menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya. Bahkan bila seorang betul-betul dia berpuasa di jalan Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka 70 kharifa, 70 tahun. Man shama yawman fi sabilillah ba'dallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, 70 tahun. Tapi syaratnya apa jamaah? Berpuasa karena Allah. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas jamaah, mengabadikan peristiwa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Nabi Musa, dia selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, pada surah apa? Surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 61. Nah, qala ta'ala wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Nabi Musa an asri bi'ibadi, supaya mereka keluar di waktu malam bersama hamba-hambaku, kata Allah, yaitu bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Nah, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin, maka mendengar berita Nabi Musa dengan para pengikutnya keluar, Fir'aun segera mengumpulkan bala tentaranya, berkumpul ya, untuk mengejar siapa? Nabi Musa. Dia mengatakan inna haula'i lasirdimatun qalilun. Ya ikhwan, sungguh mereka ini orang-orang rendahan, jumlah mereka pun sedikit, kata kata Fir'aun. Mereka orang-orang rendah, jumlahnya juga sedikit. Nah, wa innahum lana laghaizun, mereka sudah membuat kami murka, kata Fir'aun. Dengan congkaknya mengatakan demikian. Wa inna lajami'un hadirun, kita semua sekarang akan betul-betul ya, menyerbu, menangkap dan menyiksa, siap untuk membinasakan mereka. Ini kata Fir'aun. Lihat ya ikhwah, dengan sombongnya Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, kami keluarkan Fir'aun min jannatin, dari kebun-kebun mereka yang begitu banyak buah-buahannya, wa uyun, dari mata air yang mengalir di tempat-tempat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keutamaan, yaitu kekayaan, kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang banyak buah-buahannya. Nah, wa kunuzin wa maqamin karim, kami keluarkan Fir'aun dan para pengikutnya, bala tentaranya, dari gudang-gudang harta mereka dan tempat-tempat utama mereka, istana-istananya dia tinggalkan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala perbuat, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah hinakan dengan kecongkakan Fir'aun. Nah, kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Kemudian setelah itu kami wariskan, setelah ditenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian harta itu, istana itu, gudang harta itu semuanya diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, fa'atba'uhum musyrikin, lalu mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, keluar mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya ketika masuk waktu suruk. Sedangkan Nabi Musa keluar
pada waktu malam. Dia baru mengejar Nabi Musa pada waktu suruh. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka telah melihat kumpulan bala tentara Fir'aun, ya, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna lamudrakun, telah kalah, sekarang kita akan mampu dikejar oleh mereka, ya. Kita akan binasa, kita akan terbunuh, ya. Al-bahr min amamina fa in khadnahu gharaqna. Ini lautan di hadapan kita, kalau kita masuk kita akan tenggelam, ya. Sementara Fir'aun sudah dekat. Nah, lihat ya ikhwah, faqala Musa biimanin thabit wa qalbin mutmain wa thiqatin billahil azim. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan imannya yang kokoh, hatinya yang sangat tenang, penuh thiqah dengan Allah Subhanahu wa taala, kalla, beliau mengatakan sama sekali tidak. Innama iya rabbi sayahdin, sungguh aku bersama Rabbku sayahdini, Allah pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Nah, demikianlah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah perintahkan kepadanya, ya, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darukan wa la takhsha. Surah Taha ayat 77. Pukulkan untuk mereka, Allah perintahkan, wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, ya. Kami akan jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan, ya, fil bahr, menjadi lautan itu menjadi terbuat jalan yang kering, ya basa. Antum bayangkan, dengan demikian kalian tidak akan ragu melewati jalan itu. Kalau kita melihat ini laut ya ikhwah, lautan. Begitu Nabi Musa alaihissalam memukul, lautan itu terbelah, lautan itu menjadi 12 jalan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, 12 jalan ini sesuai dengan jumlah kabilah pengikut Nabi Musa. Karena orang-orang dia akan lebih mudah mengikuti pemimpin kabilahnya. Saya bersama ini jalan saya bersama ini jalan saya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan itu terbelah menjadi 12 jalan, dan Allah menjadikan lautan itu menjadi kering. Sama sekali tidak ada basahnya, tidak ada keraguan sama sekali bagi pengikut Nabi Musa lewat dari jalan itu. Dan antum bayangkan ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seketika menjadikan air lautan tadi menjadi gunung yang keras, air, cairan, benda cairan, kemudian menjadi gunung. Terbelah lautan itu, dan Allah Subhanahu wa taala membuatkan jalan bagi Nabi Musa dan para pengikut. Jalan kering, tidak ada beceknya sama sekali, mudah dijalani. Allah mengatakan la takhafu darukan wala tahsha, kamu tidak akan sama sekali khawatir bisa dikejar oleh mereka. Tidak akan ada kekhawatiran untuk kalian bisa dikejar oleh mereka. Karenanya, baik, barakallahu, tinggal 10 menit lagi, masih banyak. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ya ikhwah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika Nabi Musa alaihi salam dengan para pengikutnya sampai di tepi lautan, ya, dia ingin memukulkan tongkatnya kembali, tapi Allah SWT perintahkan kepadanya, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkan saja lautan itu demikian,
innahum jundum mughraqun, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan tenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ayyuhal ahibbah, ketika semua bala tentara Fir'aun masuk seluruhnya ke dalam lautan itu, dibiarkan masuk, dan masih dalam keadaan jalan itu masih ada, masih kering, gampang mereka lewati. Begitu mereka semua masuk di sana, ya, maka barulah kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, mengembalikan lautan itu seperti sedia kala. Innahum jundum mughraqun, sungguh mereka tentara-tentara yang tenggelam. Maka ditenggelamkanlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Nah, demikian al-hibah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab sejarah jumlah bala tentara Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jumlahnya 100.000, ya, jumlah bala tentara Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, mendadak Fir'aun mau beriman, ya, dalam keadaan seperti itu, kematian sudah di hadapannya, dia mendadak mau beriman, ya. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan ilah, ya, la ilaha, tidak ada ilah yang illa alladhi amanat bihi banu Israil, kecuali ilah yang dengannya beriman banu Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang pasrah diri. Nah, faqala Allah jalla wa ala al-ana, sekarang, ya, sekarang kamu mau beriman, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dan engkau telah banyak melakukan dosa kemaksiatan, wa kunta minal mufsidin, dan engkau telah banyak melakukan kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dibarengi dengan keimanan, tanpa dibarengi dengan ibadah, maka itu menjadi malapetaka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu, kekuasaan itu, jabatan itu, tapi bukan itu tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fal yauma nunajjika bi banadika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan engkau. Allah menyelamatkan Fir'aun, tapi yang diselamatkan apa? Jasadnya saja yang diselamatkan, badannya saja. Litakuna liman khalfaka ayah, agar jasadmu ini menjadi ayat, tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena sungguh manusia ini kebanyakan dari mereka melupakan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, dan keimanan Fir'aun tidak ada manfaatnya, karena dia beriman di waktu tertutupnya diterimanya keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Tidak ada
Taubat itu bagi orang yang melakukan as-sayyi'at, dosa-dosa. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai datang di hadapannya kematian, qala inni tubtu al-an. Dia baru mengatakan, saya sekarang bertaubat. Tidak ada manfaatnya. Ketika nyawa sudah disampai kerongkongan, kemudian dia baru bertaubat, maka taubat itu tidak ada manfaatnya. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberikan untuk kita satu faedah dari pelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam? Satu saja. Semua bisa diberikan, ya. Semua kita insya Allah bisa mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Angkat tangan. Apa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya? Satu saja faedah pelajaran. Siapa ikhwah? Fadhal. Taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai kerongkongan. Fadhal. Nah, jangan ditunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua faedahnya. Yang kedua, tidak cukup seorang itu dia mengatakan saya beriman, tapi dengan keimanannya dia harus berkorban, beribadah, harus berusaha. Lihat ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, kalla, sungguh tidak, mereka tidak akan mampu mengajarku, kata Nabi Musa, inna rabbi sayahdin, sesungguhnya aku memiliki Rabb yang akan menyelamatkanku, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Tapi apa yang sudah dilakukan Nabi Musa? Antum kira Nabi Musa berdakwah, mengajak kepada manusia 1 hari 2 hari? Dia berusaha mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tidak cukup kita mengatakan beriman saja kepada Allah, tapi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan pengorbanan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Manusia-manusia mulia telah mencatat sejarah dalam Islam ini bukan karena keimanannya saja. Adapun karena keimanan maka kita sama. Tapi lihatlah Abu Bakar, kenapa dia menjadi paling mulia di antara para sahabat yang lain? Dia berkorban, mengeluarkan seluruh hartanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau baca semua sejarah manusia mulia, karena pengorbanannya, karena kesungguhannya dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sudah habis? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah apabila ada waktu dan kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.